Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an nakula zura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertolabul ilm, memanfaatkan waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan waktu kita, umur kita menjadi waktu dan umur yang barokah, menghasilkan manfaat, maslahat fitri wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa kitab kita yaitu Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail ini sudah kita hatamkan 2 minggu yang lalu, dan untuk kitab selanjutnya insya Allah akan membaca atau mengkaji kitab Risalatut Ta'arruf an Mahiyatit Tasawwuf, menyingkap ya, menyelami lebih dalam samudra tasawuf Islam yang ditulis oleh saya sendiri. Dan berhubung hari ini kitabnya masih di perjalanan, insya Allah masih di perjalanan menuju Taiwan, kita doakan mudah-mudahan mendarat dengan selamat ya. Jadi sambil menunggu kitabnya itu sampai ya, maka kita biarpun kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail ini sudah hatam, maka untuk mengisi kekosongan waktu ya, sambil menunggu kitab datang, kitab yang baru datang, kita akan mengulangi bagian-bagian akhir dari kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Mudah-mudahan di minggu depan, harapan kami semoga saja minggu depan kitab sudah bisa panjenengan terima. Biasanya pengiriman dari Indonesia ke Taiwan itu berapa lama biasanya? 1 minggu, tapi kalau saya minta kilat itu 5 hari nyampe apa? Oh, ngaten 5 hari. Mungkin dalam waktu ya 5 hari sampai 1 minggu. Insyaallah niki sampun perjalanan saking Bu Indah saking Blitar teng Taiwan nggih. Sampun. Nggih, niki sampun terbang mriki. Oh, nggih, alhamdulillah sampun terbang teng Taiwan. Karena kemarin itu kendalanya kan dari tempat kami ke Blitar itu yang kendala, karena selama 6 hari itu kapal off, jadi kitab masih tertahan di ekspedisi, tidak langsung terkirim. Ya, karena itu kami mohon maaf atas keterlambatan ini, karena nahnu nurid ya, wallahu yurid
Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, kita punya keinginan sampai cepat, Allah juga punya kehendak, tapi bagaimanapun tentulah yang akan terlaksana itu yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin hari Kamis yang akan datang kita sudah beralih kepada kitab yang baru, yaitu Risalatut Ta'arruf an Mahiyatit Tasawuf. Itu yang dikirim ke Taiwan, itu terjemahnya, yaitu menyingkap, menyelami lebih dalam samudra tasawuf Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengulangi di syair bagian akhir dari kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail yang mengutip dari syair yang ditulis oleh Al-Imam Abu Madyan Al-Ghawth. Dalam syairnya yang masyhur yaitu berjudul Malazzatul Aishi. Malazzatul Aishi. Panjangnya itu Malazzatul Aishi illa suhbatul fuqara humus salatinu wassadatu wal umara. Jadi akhiratnya itu diakhiri dengan ro, ya, dengan ro semua. Ya. Malazzatul aishi, tidak ada kelezatan, kenikmatan dalam hidup ini illa suhbatul fuqara, melainkan dengan kita bersuhbah, berteman, bersahabat, berkumpul bersama al-fuqara. Al-fuqara dalam kamus sufi bukan mesti harus orang yang fakir harta, ya, karena al-fuqara jamak dari fakir, itu dalam kamus sufi adalah orang yang senantiasa merasakan butuh yang terus menerus terhadap Allah, itu namanya fakir atau jamaknya fuqara. Jadi fuqara di sini dalam pandangan tasawuf tidak harus orang yang fakir secara jaib. Laisal faqiru man kana faqiran fil jaibi. Jadi pengertian fakir di sini bukan mesti harus orang yang fakir secara tidak punya apa-apa di kantong, tapi fakir dalam tinjauan tasawuf adalah orang yang hatinya senantiasa merasakan butuh kepada Allah yang tidak pernah putus, biarpun dia berada di puncak kekayaan. Karena kita lihat tokoh-tokoh aulia, ya, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada seorang aulia, ada seorang wali yang backgroundnya memang background fakir. Fakir secara materi ada. Ya, jadi fakir secara materi ada. Banyak juga para aulia yang backgroundnya adalah background agniya, orang-orang kaya banyak. Seperti contoh Imam Asy-Syadzili, itu kaya raya beliau. Ya, pendiri Thariqah Syadziliyah, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu beliau ya kaya raya. Jadi bahkan beliau, fasilitas yang beliau gunakan dalam hidupnya itu adalah barang-barang terbaik semua. Barang-barang kualitas kenamaan semua. Ya, jadi bajunya baju dengan brand-brand terbaik. Kendaraannya kendaraan ya dengan merek-merek terbaik. Kalau sekarang dikiaskan sekarang mobil ya dulu masih kuda. Kemudian pakaiannya dan seterusnya. Ya, semua yang beliau pakai, yang beliau kenakan adalah barang-barang mahal-mahal yang baik-baik. Syekh Abdul Qadir Jilani juga begitu. Ya, beliau backgroundnya seorang aulia yang kaya. Ya, bahkan di Mesir itu, di kawasan makam Imam Syafi'i, ya sampai sekarang itu masih ada tertulis di sana, ada perhotelan, ada sebuah kawasan yang bertuliskan Auqafu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Jadi ada sebuah kawasan yang di situ bertuliskan wakaf Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana ceritanya? Jadi dulu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ziarah Mesir, ziarah ke makam Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan beliau dalam riwayatnya, beliau pertama kali beliau kan menganut mazhab Syafi'i. Menganut mazhab Syafi'i. Lalu kemudian beliau dapat ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mazhab Hambali, yang mana waktu itu mazhab Hambali hampir punah. Maka beliau dapat ilham untuk menolong mazhab Hambali, maka beliau pindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali. Ketika beliau ziarah ke makam Imam Syafi'i, beliau dapati di sekitar makam Imam Syafi'i itu banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah. Ya. Banyak sekali orang-orang tunawisma, gitu. Tunawisma, orang yang tidak punya rumah. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tanpa pikir panjang beliau langsung mencari-cari kabar. Ya. Di sekitar situ mana tanah yang mau dijual. Ya, setelah beliau menemukan informasi, maka dibelilah sebidang tanah yang cukup luas itu, dan beliau wakafkan untuk perumahan orang-orang yang tidak punya di situ. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani orang kaya, tapi dalam kamus tasawuf ketika disebut fakir atau jamaknya fuqara, itu adalah orang-orang yang senantiasa merasakan butuh kepada Allah, yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah lepas dirinya tetap hamba yang butuh, biarpun berada di puncak kekayaan. Ya. Maka Allah menyebutkan ya, di dalam Quran apa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh dengan Allah. Kalian adalah orang-orang yang perlu dengan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah adalah zat yang maha kaya dan maha mulia. Ya. Maka Al-Imam Asy-Syadzili beliau juga punya satu munajat, ya, mohon maaf, Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari yang nulis Hikam itu, ya, yang kita baca setiap hari Rabu. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah apa? Cucu murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah itu punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ya, Imam Abul Abbas Al-Mursi punya murid yaitu Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang ngarang Hikam. Berarti Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang nulis Hikam itu adalah cucu murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan corak manhaj dalam Thariqah Syadziliyah itu ya tertuang di Hikam itu. Ya, di Hikam itu bagaimana peta perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah dalam manhaj Thariqah Syadziliyah ya tertuang di dalam Hikam. Nah, di dalam satu munajatnya Imam Ibnu Athaillah beliau ya mengatakan apa? Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi fakri. Ya. Kata beliau, duhai Tuhanku, anal faqiru fi ghinai. Aku adalah hamba yang fakir, yang butuh. Biarpun hamba berada di dalam puncak kekayaan hamba. Fa kaifa la akunu ya faqiran fi fakri. Lalu bagaimana lagi hamba tidak akan merasa fakir di dalam kefakiran hamba? Artinya kita sebagai hamba itu biarpun berada di puncak kekayaan, puncak karir, puncak jabatan yang tinggi, tetap kita tidak akan pernah lepas dari rasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi malam di majelis Darul Ma'arij saya juga nyampaikan ini. Ada orang kaya raya, dia
sultan lah, punya punya emas 5 kilo misalnya, punya uang 500 miliar, ya, punya tanah, aset, properti 500 hektar misalnya, ya, semua dia punya. Tapi dia tetap walaupun berada di puncak kekayaan, di puncak ya kehebatan, di puncak kesultanannya, sama sekali tidak akan dapat memungkiri lisan halnya. Mungkin secara lisanul maqal, ya, secara bahasa verbal dia memungkir, oh saya orang yang punya segalanya. Iya, bisa memungkiri. Tapi secara lisan hal, kondisi dia tidak akan dapat memungkiri. Untuk memungkiri bahwa dia tidak butuh dengan Allah. Ya, biarpun dia punya misalnya uang 500 triliun, ya, kemudian tanah 500 hektar, ya, kemudian emas 5 kilo, bukan 5 gram lagi, 5 kilo. Tapi apakah dengan kekayaan yang wah yang dia miliki seperti itu, dia dapat memungkiri rasa butuhnya dengan Allah? Kalau Allah tegur saja misalnya, dengan segala kemewahan, kemelimpahan yang dia miliki, kelebihan yang dia punya, tapi kemudian Allah, ya, Allah hentikan saja detak jantungnya dalam 1 menit saja. Apa yang bisa dia perbuat dengan hartanya yang banyak itu? Ya, jadi dia tidak dapat untuk berbuat apa-apa. Iya, bahkan bisa berobat ke sana. Betul. Dia kalaupun menggunakan, ya, mengatasnamakan hartanya yang banyak untuk berobat ke sana kemari, betul. Tapikah kemudian apakah dia mampu untuk dapat mengembalikan itu? Ini menunjukkan bahwa di puncak kekayaan kita, di puncak karir kita, di puncak kehebatan kita, sama sekali tidak akan dapat mengurangi, memungkiri rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu makna dari munajat Imam Ibnu Athaillah, ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi fakri. Duhai Tuhanku, hamba ini, ya, hambamu, hamba atau aku adalah sangat butuh kepadamu, adalah hamba yang butuh kepadamu, walaupun berada dalam kekayaanku. Lalu bagaimana lagi? Aku tidak akan butuh kepadamu ketika aku berada dalam kefakiranku. Jadi, maka kata fakir, jamaknya fuqara dalam kamus sufi itu adalah, ya, digunakan untuk orang-orang yang senantiasa merasakan, menyadari rasa butuhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Humus salatinu wassadatu wal umara, lanjutannya. Mereka itulah para fuqara, orang-orang yang merasa menyadari rasa butuhnya kepada Allah, tidak pernah lepas, tidak dapat dipungkiri. Mereka itu adalah humus salatin wassadatu wal umara. Mereka itulah adalah para salatin. Salatin jamak sultan. Wassadat, dan para pemuka, wal umara, dan para pemimpin. Ya, mereka itulah hakikatnya merupakan pemimpin sejati, sultan yang hakiki, pemimpin yang sesungguhnya. Karena apa? Mereka memimpin ruhani, bukan memimpin panglima perang. Bukan. Sebentar ini masih berkumandang adzan asar.
La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tam salatil qa'im. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadila al-syarafa wa darajata. Wa ba'thil maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu. Baik, kita lanjutkan. Humus salatin wassadat wal umara. Mereka itu para fuqara, yaitu orang yang senantiasa merasakan, menyadari ya rasa butuhnya kepada Allah yang bersifat permanen. Mereka itu adalah humus salatin. Mereka itulah adalah para pemimpin, para sultan, raja. Mereka itulah para raja. Wasadat, dan para pemuka. Wal umaro, dan para pemimpin. Ya. Raja, pemuka, pemimpin, maksudnya adalah pemuka, raja, pemimpin ruhani. Karena bisa jadi mereka itu adalah orang yang secara zahir tidak punya jabatan apapun di mata manusia. Ya, tidak punya kekuasaan apapun di sisi makhluk. Tapi mereka, kenapa dikatakan oleh Imam Abu Madin Al-Ghauth, humus salatin wassadat wal umarah? Mereka itu adalah para raja, mereka itu adalah para pemimpin, mereka itu adalah para penguasa, ya, karena mereka itu adalah penguasa batin, penguasa ruhani, yang memimpin ruhani umat ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekuasaan mereka itu tidak dapat direbut. Karena kekuasaan mereka adalah kekuasaan yang didapatkan dari mujahadatun nafs. Yang mereka dapatkan di dalam hati. Maka Imam Ibrahim bin Adham beliau menyampaikan, "Lau araful muluku wa abnaul muluki manilna." Seandainya para raja, para pangeran mengetahui terhadap apa yang telah kami capai dalam tasawuf ini, dalam rasa yang mereka dapatkan dalam hati, la jaladuna walau bisuyuf, maka niscaya mereka akan merebut itu walaupun harus menggunakan pedang, akan merampas ya dengan menggunakan. Biasanya para raja itu, kalau raja fisik gitu, kalau ada orang yang mengungkuli, ada orang yang mengunggulinya, maka apa yang akan terjadi? Ya akan direbut dengan perang, ternyata. Tapi kata Imam Ibrahim bin Adham, ketenangan, kerajaan yang kami dapatkan dalam hati, ya kerajaan, kekuasaan dalam menguasai hawa nafsu, ini tidak dapat kemudian ya direbut dengan peperangan fisik, tidak bisa. Maka mereka orang-orang yang demikian adalah raja yang hakiki, pemimpin yang sejati, ya pemuka yang sebenarnya. Wa'lam bi anna tariqal qaumi darisatun wa halaman yadda'iha al-yawma kaifatara. Dan ketahuilah bahwasanya jalan mereka al-qaum, yakni qaumus sufiyah, darisatun, itu dipelajari. Artinya dipelajari. Jalan yang ditempuh oleh para sufiyah itu ada, ya, terdapat aturan main yang sudah baku. Bukan merupakan bukan hanya dongeng belaka, atau bukan sesuatu yang bersifat ilusi atau waham atau halusinasi, boten, itu ada madrasahnya. Wa'lam bi anna tariqal qaumi darisatun. Jalan yang ditempuh oleh para wali, orang-orang sufi itu ya ada madrasahnya. Ya. Maka ada namanya madrasah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, misal Syadziliyah, Darqawiyah, Tijaniyah, ya. Kemudian Syattoriyah, ya, Akmaliyah misalnya. Banyak sekali. Ya. Itu adalah madrasah-madrasah, ya, yang didirikan untuk mengajarkan ilmu-ilmu mereka para aulia. Biarpun banyak madrasahnya, tapi hakikatnya satu. Jadi kita jangan tertipu dengan apalagi satu tarekat, misalnya satu tarekat malah gontok-gontokan, tukaran dengan tarekat yang lain. Wah, itu
Biarpun banyak madrasahnya itu hanya merupakan wadah saja, tapi isinya sama, tujuannya sama. Bahkan ada ungkapan yang menyatakan begini, at-tariq ilallah tata'addadu bi ta'addudi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah, tariq ilallah, itu sebanyak nafas makhluk. Maksudnya sebanyak nafas makhluk. Setiap nafas makhluk itu ada jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Itu makna. Adapun jalan yang kemudian diletakkan oleh para ulama, oleh para aulia untuk menjadi rel yang akan diikuti oleh generasi-generasi setelahnya, ya. Ada madrasah-madrasah sufiyah itu memang mulai muncul secara tanzim, ya, secara teratur, rapi, itu secara besar-besaran memang baru ada sejak abad ke-5, yaitu di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan madrasah Syadziliyah. Ya, Thariqah Syadziliyah ini sebagai madrasah sufiyah pertama dan yang tertua. Yang tertua dalam arti secara kelembagaan. Itu pun Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau terinspirasi konsepnya apa yang dituangkan oleh Sidna Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam Ihya'u Ulumiddin. Jadi Imam Ghazali itu kan sudah menuangkan di dalam Ihya Ulumiddin tentang tawaran-tawaran mujahadah misalnya, apa saja elemen di dalamnya. Ya, konsepnya sudah beliau tuangkan, cuma belum diterapkan menjadi kurikulum yang terlembagakan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani datang setelah Imam Ghazali, karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu generasi setelah Imam Ghazali. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menerapkan, menjadikan konsep yang dituangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin, itu beliau terapkan dalam satu lembaga madrasah sufiyah yang beliau beri nama, nisbahkan dengan Madrasah Qadiriyah. Nah, jadi secara kelembagaan, ya, Madrasah Syadziliyah, Thariqah Syadziliyah itu ya thariqah tertua. Ya. Adapun sebelum Imam Abdul Qadir Al-Jilani, apakah sudah ada thariqah? Ada, ya, sejak zaman ya Nabi itu sudah ada, cuma belum terbentuk secara kelembagaan. Belum terbentuk secara kelembagaan, tapi masih menggunakan istilah suhbah. Ya, istilah suhbah. Maka sampai para sahabat kan menggunakan istilah suhbah lagi. Muridnya Nabi itu disebut sahabat. Ya, disebut sahabat. Jadi mereka istifadah dengan berkumpul, berteman. Ya, walaupun belum disebut hubungan guru murid. Ya, belum dibakukan menjadi hubungan syekh dengan tilmidz. Tapi hubungan suhbah, persahabatan itu, ya, itu merupakan gambaran tentang bagaimana ikatan kuat antara hubungan seorang guru dengan muridnya. Itu. Nah, baru di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani itu, ya, secara besar-besaran beliau menuangkan dalam satu madrasah yang diberi nama Madrasah Qadiriyah atau Thariqah Qadiriyah. Karena semua dari thariqah itu, ya, yang ada sekarang di muka bumi ini ada sekitar 1000. Ya, dari 1000 itu, ya, induknya berakar pada 6 besar. Ya, ini waktu kemah sufi, ya, kemah sufi se-Jawa Timur, ya, itu saya juga menjadi salah satu dari narasumbernya yang saya diberi bagian, saya sebagai pemateri, sebagai narasumber, saya diberi tema corak dan ragam tarekat di dunia Islam. Ini saya sampaikan juga, ya, bahwa akar dari semua tarekat itu yang berjumlah 1000, sekitar 1000 di muka bumi ini, ya,
akar pada 6 thariqah besar. Ya, 6 thariqah besar. Apa 6 thariqah besar itu? Pertama Qadiriyah, ini yang paling tua ini. Ya. Kemudian di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, sezaman dengan beliau juga muncul tokoh besar, yaitu Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau juga mendirikan madrasah Sufiyah yang diberi nama Madrasah Rifai. Ya, sehingga thariqahnya disebut dengan thariqah Rifai. Kemudian yang ketiga muncul juga Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ya, muncullah nama madrasah dalam tasawuf yang disebut thariqah Syadziliyah. Kemudian yang keempat muncul Naqsyabandiyah. Ya. Naqsyabandiyah, kemudian yang kelima Khalwatiyah. Ya. Yang kelima Khalwatiyah, yang keenam Tijaniyah. 6 ini induk dari semua. Jadi apapun dari thariqah yang ada yang berkembang termasuk di Nusantara ini yang diakomodir oleh Jatman, ya, itu induknya kepada salah satu 6. Ya. Misalnya panjenengan tanya, bah kalau saya misalnya saya ikut thariqah Syattoriyah di Indonesia, kemana itu dari 6 besar yang sampean sampaikan? Syattoriyah itu nanti ke atas ya satu sanad dengan Syadzili. Jadi induknya nanti akan ada di temunya. Maka di sini disampaikan wa'lam bi anna tariqal qaumi darisatun. Ketahuilah bahwasanya jalan yang ditempuh oleh mereka para kaum Sufiyah itu diajarkan, disampaikan, ada madrasahnya. Wa halaman yadda'i hal yauma kaifataro, sehingga mustahil ada orang yang kemudian mengaku-ngaku pada hari ini bagaimana akan kamu melihatnya. Kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku, itu akan mudah terdeteksi. Mana yang asli, mana yang KW. Ya, mana yang asli, mana yang KW. Ya, karena ada orang misalnya ngaku, saya ikut thariqah ini. Ya. Nanti bisa ditelusuri. Sampean ambil thariqah ini dari siapa? Dari Syekh Fulan. Syekh Fulan dari siapa? Syekh Fulan. Nanti bisa dilacak. Oh, apa benar enggak? Ya, Syekh Fulan itu dengan berguru dengan siapa teman-teman seangkatannya. Nanti akan terlacak. Maka tidak dapat untuk dipalsukan. Wa halaman yadda'i hal yauma kaifatar. Walaupun ada orang yang mengaku dirinya sebagai syekh dalam thariqah tertentu misalnya, mengklaim, tetap akan tercium, akan terbaca nanti gelagatnya, ya, karena akan ketahuan dari segi anwar, dari segi kalau yang asli itu akan menumbuhkan akhlak, ahwal, anwar yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Tapi kalau yang KW, biarpun dia mengaku, nanti output yang keluar tidak sama. Sama-sama kabel, ya sama-sama kabel itu. Ya, secara zahir sama-sama tersambung dengan genset, dengan sumber energinya. Tapi tentu akan berbeda mana yang betul-betul sambung dengan yang tidak. Mungkin secara kasat mata kita sama-sama nyambungnya. Tapi dari segi aliran listrik yang ada di dalamnya tidak sama. Mana yang betul-betul nyambung, mana yang hanya mengaku-ngaku. Untuk yang mengaku-ngaku, ibarat kabel, ya secara zahir memang tersambung, tapi ternyata di dalamnya, urat kabelnya yang ada di dalam itu ada yang putus. Ya tentu tidak dapat untuk dijadikan, menyalakan, ya untuk menyalakan kipas, untuk ya nyalakan kulkas dan seterusnya. Tidak bisa. Mata arahum wa anna li biru'yatihim au tasma'ul udhunu minni anhum khabara. Ya. Maka kapan saja aku melihat mereka, dimanapun saja kami melihat mereka, atau kapan saja saya mendengar mereka, maka saya akan mendekati. Mendekati dalam arti untuk ambil barokah. Barokah dalam mafhum, ya, dalam pemahaman khusus, bukan barokah dalam pemahaman umum. Karena kalau barokah dalam selera umum ini kan nanti arahnya kan ke ya hal-hal yang bersifat materi lagi toh.
saya ingin dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya ingin ziarah ke makam beliau supaya dapat barokah. Kalau barokah dalam selera awam, maka maknanya ya bagaimana nanti bisnisnya lancar, gitu. Kemudian usahanya juga lancar, relasinya lancar. Memahami barokah itu kepada hal-hal yang bersifat materi. Tapi untuk orang-orang khusus, barokah itu adalah keadaan di mana dia mampu untuk menjaga dirinya, menjaga hatinya, merubah hatinya kepada arah yang lebih baik, akhlak yang terpuji. Itu barokah dalam pandangan khusus mereka. Manli wa anna limithli ayyuzahimahum ala mawari dalam ulfa biha kadara. Manli, siapa aku? Wa anna limithli, dan tidak layak seorang sepertiku ayyuzahimahum, untuk mendesak mereka. Artinya ini merupakan bahasa tawadhu beliau, Imam Abu Madyan Al-Ghath. Pada Abu Madyan Al-Ghath ini beliau seorang wali besar, tapi beliau dengan tawadhu'nya mengatakan, siapa aku? Ya, aku hanyalah hamba, orang bawahan, orang rendahan yang tidak pantas untuk mendesak mereka. Untuk mendesak maksudnya untuk desak-desakan mencari keberkahan mereka. Ala mawari dalam ulfa biha kadara, ya, untuk berdesakan mendapatkan mata air yang jernih, yang bening, lam ulfa biha kadara, yang tidak tercampuri oleh kekeruhan apapun. Jadi ini bahasa tawaduknya beliau. Ya. Uhibbuhum wa udarihim wa uthiruhum bimuhjati wa khususan minhum nafara. Aku senantiasa mencintai mereka. Wa udarihim wa uthiruhum, senantiasa memprioritaskan mereka. Terlebih mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kita belajar adab dari Al-Imam Abu Madyan Al-Ghath. Qaumun kiramus sajaya, mereka itu adalah kaum yang memiliki sifat kiram, yang mulia. Haitsuma jalasu, dimanapun mereka duduk. Yabqal makanu ala asarihim atira, tempat di mana mereka berada, maka tempat itu akan meninggalkan aroma harum. Ya, bukan aroma harum parfum. Kalau hanya sekedar aroma harum parfum, orang fasik pun dimanapun duduk, kalau dioleskan parfum, ya akan meninggalkan aroma yang harum. Tapi yang dimaksud dengan yabqal makanu ala asarihim atira, tempat di mana mereka duduk akan meninggalkan asar, akan meninggalkan ya aroma yang harum, artinya aroma akhlak, ya akhlak yang mulia, kemudian keberkahan yang memenuhi, yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yahdit tasawwufu min akhlaqihim tarafan husnat ta'aluf minhum raqani nazar. Tasawuf itu ya memberikan petunjuk dengan akhlak-akhlak mereka, dengan menyatukan ya, dan dengan pandangan-pandangan yang halus, yang lembut. Maksudnya pandangan-pandangan yang lembut, pandangan rahmat. Karena tasawuf itu mengajak kepada akhlak, mengajak kepada budi yang luhur. Ya. Hum ahlu wuddi wa ahbabi alladzina hum mimman yajurru duyulal izzi muftakhira. Mereka itu adalah orang-orang terkasih, yang mana mereka orang-orang yang senantiasa mengepakkan ekor kemuliaan dan kebanggaan. Kebanggaan maksudnya bangga dengan agama, dengan akhlak yang dipeluk, dengan agama yang dibawanya. Bukan bangga dalam arti sombong. La zala syamli bihim fillahi mujtami'ah wa dzambuna fihi maufuran wa mu'tafara. Ya. Senantiasa hatiku ya bergantung pada Allah dengan mengharap dosa-dosaku diampuni, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir أعوذ rajim. بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil الحمد alamin. لله Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الذين أنعمت عليهم Allahumma غير salli wa المغضوب sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi آمين ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabb. Lakal hamdu آمين kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma آمين lakal hamdu kama tahlu salli ala Muhammad wa alihi kama tahlu wa ufil lana آمين al-muslimin kama tahlu innaka ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha minal ismati dawamaha minal rahmati syumulaha minal afiyati آمين wassalaha ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Wahidu ya Qahar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa آمين qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun آمين ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.